Nah, para pelajar sekalian kelas 10 agama yang dirahmati Allah. Menurut Ibnu Ishaq, ketika istri Abu Lahab mendengar surah Al-Lahab tentang dirinya serta suaminya, dia pun datang membawa segenggam batu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul sedang duduk di samping Ka'bah ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dia sudah dekat pada Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan matanya tidak dapat melihat, tetapi ia dapat melihat Abu Bakar tanpa melihat Rasulullah SAW. Dengan kesal dia bertanya, "Abu Bakar, mana temanmu itu? Saya dengar dia mengejek saya. Kalau saja aku ketemu dengan dia, akan kupukul dengan batu ini. Aku juga seorang penyair." Lalu dia bersair yang artinya, "Aku durhaka kepada pencela dan aku tidak mau agamanya." Setelah Ummu Jamil pergi, Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah Tuhan melihat dia ketika tidak melihat Tuhan?" Jawab Rasul, "Dia tidak melihat saya, tetapi Allah telah memalingkan matanya dari saya." Demikianlah Abu Lahab dan istrinya terus menerus menentang keras dengan berbagai cara terhadap dakwah Rasulullah SAW, dan tanpa mengingat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan sama sekali. Memang kebetulan juga rumah Abu Lahab itu dekat dengan rumah Rasulullah, sehingga hal itu menyebabkan gangguan Abu Lahab makin terasa. Akan tetapi akhirnya Abu Lahab harus menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Lahab, tanpa dapat dibela dengan harta anak-anak. Sedangkan di akhirat nanti pasti dia dan istrinya ditunggu oleh siksa neraka jahanam. Para pelajar sekalian, lalu apa perilaku tercela Abu Lahab dan istrinya bila kita ambil keterangan dalam penjelasan tadi? Yang pertama, penyembahan kepada berhala Latan, Uzza dan jin-jin Bani Malik bin Aqmas. Yang kedua, menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mereka merupakan contoh sepasang suami istri yang paling benci dan kejam terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengajak orang-orang Quraisy tidak percaya kepada ajakan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kita menghindari perilaku tercela seperti Abu Lahab dan istri. Menurut riwayat Ibnu Jarir dan Israel dan Abi Ishaq yang bersumber dari orang Hamdan atau bernama Yazid bin Zaid, juga diriwayatkan oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Ikrimah, menjelaskan bahwa istri Abu Lahab menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui Nabi SAW. Maka kemudian ayat 1-4 surah Al-Lahab ini turun berkenaan dengan peristiwa itu, yang melukiskan bahwa orang yang menghalangi dan menyebarkan permusuhan terhadap Islam akan mendapat siksaan Allah. Perkataan yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab, adalah mengenai Abu Lahab sendiri. Sedangkan perkataan hammalatal hatab dalam surah Al-Lahab itu, pembawa kayu bakar, adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah untuk memburukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin.